semuanya, balik lagi ke video aku hari ini. Jadi aku seperti judulnya, aku akan live depan kalian nih, gimana sih caranya bikin latar belakang ya. Aku akan kasih contoh skripsiku jadi ya, gitu. Dan sama-sama, karena aku hafal sekali isinya, gitu. Kalau beda-beda dikit ya udah ya kan, karena kan yang penting kan bagaimana sih cara mengerjakannya, ya kan kayak gitu. Ini COVID-19. Oke, ini judulku. Ya. Nah, sebelum ini sebenarnya aku dapat judul ini setelah udah gonta-ganti. Ini 14 ya ya, biar kayak skripsi beneran. Nah, langsung bab 1 ya kan. Udah gini kan. Saya mau sih. Langsung bikin di sini 12 kita live ya. Karena teringat banget ini otak. Latar belakang masalah. Oke. Terus 1.2 identifikasi masalah. Nah, aku itu jadi pakai contoh. Jadi aku sebelum ngisi atasnya nih, aku bikin identifikasi masalah dulu. Kenapa aku bikin identifikasi masalah dulu? Supaya aku tahu jalurnya. Jadi dibikin alur dulu gitu. Kata-kata ini paragraf 5-6 paragraf ini mau dibawa kemana? Enggak. Ini mumpung masih ingat ya. Oke, jadi karena selama pandemi COVID gini ya. Gini. Ini biasanya kalau subbab kecil, jadi kan. Apa yang ngebedain pandemi COVID? Kenapa pandemi COVID? Selama pandemi COVID semua berubah, ya nggak sih? Dan orang ketergantungan tuh makin tinggi. Kalau sebelum itu kayak, walaupun misalnya sama-sama lemot nih, kayak IndiHome lemot kok dari dulu misalnya kita bilang kayak gitu. Tapi dulu dipakai, sekarang dipakai kerja. Dulu dipakai cuma streaming YouTube, beda kan? Nah, gitunya itu, jadi bedanya tuh itu. Kenapa aku bilang harus beda, jangan itu lagi gitu. Nah, asalkan berpengaruh gitu ya, memang sesuai dengan kenyataannya nih begitu gitu kan. Kamu menyesuaikan dengan kondisi yang ada itu nggak apa-apa. Nah, yang penting walaupun misalnya judul kamu gini-gini aja, nah tambahkan sesuatu subbabnya kayak atau sesuatu lah gitu yang memang mempunyai pengaruh gitu. Yang memang sesuai dengan kenyataan saat ini, misalnya online, bisnis online kayak apa kayak katakan nih memang. Oke, kita lanjut ke dia terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini dipakai Times New Roman nih, biar rasanya benar-benar kayak masalahnya apa yang pertama? Pandemi COVID. Terjadinya pandemi COVID, tingginya kasus pandemi COVID di Kota Depok. Kan? Kota Depok, dan Kota Depok ini merupakan kota pertama yang mengalami pandemi COVID ya kan. Kasus pertama tuh di Depok. Oke, masalah. Kedua, ini nggak usah kenapa sih? Nggak usah dibawa. Kok 12-nya kecil? Astagfirullahaladzim, pansananya. Ternyata nggak 100 saya pansananya. Mata kita rusak kalau ngomongnya kan. Nah, yang kedua apa? Setelah adanya pandemi apa? Ketergantungan tinggi terhadap internet. Nah, ketergantungan, peningkatan ketergantungan masyarakat terhadap internet karena adanya kebijakan PSBB, ya kan, WFH, apa sih, school from home, PJJ ya, pembelajaran jarak jauh dalam kurung sekolah online, kan? Oke, masalah. Akhirnya terus jadi apa? Masyarakat mayoritas menggunakan internet menyebabkan tingginya persaingan menggunakan WiFi, ya kan? WiFi sebagai penunjang kebutuhan internet.
Oke. Meningkatnya persaingan, industri, aku lupa apa bahasa sebutannya itu apa ya? Industri wifi lah gitu ya, aku lupa kata-katanya. Karena udah lama ngerjain bab satunya. Jadi agak lupa apakah ini gitu. Nah ini kan sebab ya kan, ini tuh adalah sebab akibat. Karena ada pandemi, jadi adanya peningkatan ketergantungan internet. Karena adanya PSBB. Karena PSBB, jadi masyarakat menggunakan wifi gitu. Ya kan, karena menggunakan wifi, jadi tingginya persaingan industri wifi. Ini apalagi selain penggunaan, bukan ketergantungan masyarakat deh, di peningkatan penggunaan internet, ya kan, di masyarakat. Kan ketergantungan dan ya kan, karena adanya kebijakan PSBB tadi kan kayak gitu. Oke, mayoritas menggunakan nih kan persaingan wifi. Nah, terus IndiHome merupakan market leader. Enggak, nanti. Nah, ini kan udah ini nih, udah sampai di sini kan. Udah sampai persaingan industri wifi. Nah, kamu bisa nanti masukin data. Misalnya top 5 deh industri pesaing. Karena aku kenapa pakai IndiHome, walaupun IndiHome misalnya kualitasnya katanya jelek, tapi balik lagi dia tetap market leader, ya kan. Kita nggak bisa pungkiri bahwa dia ini market leader, berarti dia punya keterjangkauan yang baik gitu, dibandingkan dengan yang lain. Walaupun misalnya bilang, ya saya terpaksa pakai IndiHome karena nggak ada yang lain, tapi tetap kan yang tersedia di mana-mana itu ada IndiHome gitu. Jadi kita coba ambil sisi positifnya, jangan cuman jelek-jelekin aja misalnya kayak gitu. Yang jelek-jeleknya aja kita coba ambil sisi positif dari suatu produk. Oke, nah ini kan aku mau bahas IndiHome, masuk ke IndiHome. Kenapa? Adanya penurunan kualitas jaringan IndiHome. Karena apa? Oke, IndiHome-nya gede ya. IndiHome gimana sih gini, miringin ya. Home. Kenapa? Karena adanya peningkatan penggunaan internet. Nah, apa efek samping dari penurunan kualitas jaringan, penurunan kepuasan pelanggan? Terdapat penurunan kepuasan pelanggan internet. IndiHome akibat penurunan kualitas jaringan selama pandemi COVID-19. Nah, gitu. Nah ini jadi buatlah top 5 ya kan. Masalah-masalah di muka bumi ini bikin top 5 ini. Nah, dari ini nanti baru tambahin tuh. Dikarenakan pentingnya kepuasan pelanggan yang mengalami penurunan akibat PSBB, penulis tertarik untuk itu. Jadi baru ditambah. Kita susun setelah itu. Ini kopi. Nah, masukin. Ini kan kita mau jadiin kalimat ya. Ini mau dijadiin 5 paragraf ya kan. Oke. Gini. Nah, gini lah ya. Oke, kita mau bahas tentang tingginya depannya apa ya? Mungkin aja paling gampang. Indonesia dihadapkan ya, masyarakat dunia. Oke deh.
karena nggak cuma di Indonesia. Dunia dihadapkan oleh apa? Dihadapkan oleh adanya virus COVID-19 yang menyebabkan adanya kebijakan kan, terus mana adanya pembatasan batasan sosial untuk menghindari penyebaran virus. Nah, ini bisa ditambah lagi nih, apa deh gitu kan kata-katanya. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami kasus pandemi, mengalami kasus penyebaran virus COVID-19, di mana kasus pertamanya ada di Kota Depok. Ini dibagusin aja kata-katanya. Kota Depok, kan? Berikut, nah ini masukin data. Berikut merupakan jumlah kasus COVID-19 di Kota Depok. Masukin data. Caranya gimana? Cari di internet. Buka website Pemkot, buka website apa deh pokoknya yang ada. Biasanya kan ada, sekarang kan ada bagian khususnya gitu ya. Nah, ini cari kasus COVID-19 di Kota Depok 2021. Nah, bikinlah terinfeksi berapa gitu kan, sembuh, meninggal, DLL gitulah ya kan. Nah, masukin sumber apa ini nama ininya, Pusat Informasi dan Koordinasi, Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Depok gitu ya. 2021. Nah, baru deh pakai kata ini. Tingginya kasus pandemi COVID-19 di Indonesia terutama, nah jadi kalian udah highlight nih kota yang mau kalian pakai, tempat yang mau kalian pakai, menyebabkan penerapan PSBB, karena penerapan PSBB yaitu merupakan kebijakan social distancing dan physical distancing. Nah, ini di bahasa Indonesiain dan di inilah dan formal. Kira-kira menyebabkan penutupan sekolah dan kantor, aktivitas di luar rumah ini. Makanya ini diganti dengan aktivitas secara online, gitulah pokoknya, dibagusin aja kata-katanya ya. Secara online. Aktivitas tersebut menyebabkan, nah ini mau masukin ke selanjutnya nih, peningkatan jumlah pengguna internet rumahan gitu lah ya. Nah, masukin data, cari lagi data. Menurut misalnya lembaga survei apa, nggak usah dicari semua deh, nanti kalian contek. Nanti kalian cuma ngedikte ngikutin sama. Menurut lembaga survei
titik ya kan, jumlah pengguna internet di Indonesia nggak apa-apa ya, harus di Depok, hanya nggak usah di kota di Indonesia meningkat sebesar, bisa datanya, bisa jumlahnya, bisa nya gitu, bisa persen gitu kan. Nah, hal ini meningkat sebesar berapa persen dari tahun sebelumnya. Dimana, nah ini ya sebelum pandemi COVID ya. Nggak perlu ditulis, nggak apa-apa sih. Pokoknya kamu susun aja kata-katanya supaya ter-highlight gitu bahwa itu memang sebelum pandemi. Gitu. Nah ini kan udah ngejelasin nih, ya kan? Peningkatan pengguna internet. Nah ini dipanjangin lagi ya. Sebenarnya bisa dipanjangin lagi dengan data-data lain gitu kan. Jadi cari data banyak lah. Kalau kamu misalnya ini kan titik-titik dong nih. Kalau misalnya kamu punya data gitu misalnya 2019, 2020, 2021 bagaimana peningkatannya itu lebih bagus. Gitu. Jadi dibikin tabel juga. Ya. Oke. Ini udah nih. Ini udah masuk kan? Ini udah masuk ke sini. Peningkatan jumlah penggunanya di sini. Oke. Aku hapus ya. Ini aku highlight deh ya yang tadi kita ada di identifikasi masalah. Oke. Ini aku hapus ya. Bukan dari sini. Oke, mayoritas menggunakan WiFi. Jadi kamu mulai masuk nih ke produk yang kamu jadikan objek penelitian lah. Mana sih? Sini ya. Nah ini masukin data lagi. Datanya apa? Jumlah pengguna internet. Diketahui jumlah pengguna pengguna industri WiFi gitu lah ya di Indonesia sebagai berikut. Masukin produknya, cari IndiHome, jumlahnya sekian gitu kan. Ini tabel ya. Terus di sini deh ya, IndiHome apalagi My Republic, First Media deh. First Media, My Republic, MNC Play, dan lain-lain. Nah, jangan lupa masukin sumbernya. Dari mana sumber data itu? Berasal kan sumber data. Nah, sebelum ini kan ada ini nih, penurunan kualitas karena ini sebelumnya bagus-bagusin dulu. Jadi kamu kasih input lebih lanjut tentang IndiHome ini, ditambah dengan kekurangan dan kelebihannya. Jadi ini kan kita mau jelek-jelekin ya kan, tunjukkan bahwa ini ada penurunan. Nah, gitu. Kamu jelasin dulu, IndiHome berdasarkan data di atas. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa mayoritas pengguna internet menggunakan IndiHome. Masukin teori-teori. IndiHome merupakan market leader ya kan dari industri ini. Masukin market leader adalah, jadi masukin data ya. Market leader adalah, sebuah industri dapat dikatakan menjadi market leader apabila menangkap pasar gitu ya, pasar sebesar titik. Jadi sebutin sama kalian
berapa sih jumlahnya. Jadi banyak masukin teori, banyak masukin data. Saya ini kan masukin kebijakan, jangan kebijakan psikodesensi deh. Misalnya PSBB, ya kan. Terus PSBB adalah, atau jadi masukin PSBB adalah, nah ini maksudnya menurut ahli. Ya. Jadi jangan apa kata kamu, kata data. Oke, nah lanjut nih penurunan. Namun, nah ini mulai kasih cek selama pandemi COVID terjadi penurunan. Oke. Nah ini menurut data ya, jadi jangan menurut kamu gitu. Menurut apa? Misalnya ada lembaga survei kah atau apa? Kalau pelanggan tuh apa yang namanya? Apalah kamu cari pokoknya data penurunan gitu ya. Nah, ini pengguna. Nah, kamu cari ini data menurut ini ya. Kamu cari di internet bahwa artikel berita benar nggak sih memang ada penurunan, itu kan hipotesis kamu. Kalau memang benar ada ya udah, peningkatan penggunaan internet menurut gini-gini kan terjadi selama kapan sampai kapan atau sampai kapan. Nah ini jelasin. Nah ini masuk nih. Hal tersebut menyebabkan penurunan kepuasan individu pelanggan. Karena adanya penurunan kualitas, nah katakan menyebabkan penurunan ke pelanggan InHome akibat penurunan gitu. Terdapat juga misalnya apa? Juga penurunan kualitas pelayanan misalnya karena pengurangan jam operasional gitu kan, jam operasional perusahaan apa sih kantor layanan IndiHome, yaitu apa sih namanya, ya Allah kok tiba-tiba lupa kantornya apa sih, ya itu lah lupa namanya. Nah kamu tambahin deh supaya sebelum masuk, mengingat kan pentingnya kualitas pasti kepuasan pelanggan terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Nah sebelumnya di sini nih mana sih pelanggan masukin teori kualitas produk kualitas kepuasan pelanggan adalah gitu. Jadi terus juga tadi ada kualitas produk gitu kan, ada penurunan kualitas produk. Mana sih ini kualitas jaringan, kualitas kualitas jaringan, sebutin ruang lingkupnya apa aja. Lingkupnya ini. Jadi kualitas jaringan adalah ini dengan ruang lingkup ini gitu. Jadi jelasin semuanya. Nah mengingat pentingnya gitu kan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang ini gitu ya, tentang hal tersebut. Kota Depok diambil menjadi lokasi penelitian karena gitu.
Nah, berdasarkan hal tersebut, diambillah judul, pengaruh kualitas produk terhadap ke ini deh ya, itu. Jadi dari identifikasi masalah ini kan hal-hal apa sih, masalah-masalah atau problem-problem apa yang ada gitu. Nah ini kan aku nggak susun semua ya, karena nyontek kami kan. Nanti aku yang bikin deskripsi kalian namanya. Jadi susunlah gitu dari kata-kata itu, masukin data pengertian. Karena adanya peningkatan jumlah ini, berapa jumlahnya, jelasin. Sebelumnya berapa, setelahnya berapa, apa efek sampingnya. Gitu. Tapi jangan cuma highlight pandemi doang gitu. Jelasin masalah intinya apa. Gitu. Lebih banyak gimana kondisi di lapangannya gitu. Apakah berapa persen sih pengurangannya kok sampai harus dijadiin penelitian gitu. Jadi kuatin alasan-alasannya. Nah, jadi dari 5 kalimat ini kalian bisa bikin 5 paragraf gitu. Kira-kira kayak gini deh. Gimana kira-kira udah dapat petunjuk belum? Kita kan udah langsung praktek nih, katakan. Mudah-mudahan kalian langsung ada bayangan, oh ya berarti kalau aku begini, aku begitu. Jadi banyak-banyak baca gitu. Masukin informasi sebanyak-banyaknya yang kalian tahu dari cara tahu ya, pasti bukan cuman apa kata kamu. Jadi apa kata buku, apa kata artikel, apa kata penelitian gitu. Jadi yang pertama adalah identifikasi masalahnya dulu. Ini dapatnya dari mana? Alasan. Jadi kalian setelah dapat judul itu, kalau kalian lihat video sebelumnya itu yang manajemen SDM sama manajemen keuangan, itu kan ada ada analisis SWOT kan. Nah, analisis SWOT itu adalah alasan kalian. Jadi susun kayak gini. Susun menjadi sebab akibat. Jadi kan ini kan sebab akibatnya. Tingginya kasus pandemi COVID, jadi ketergantungan. Terus mayoritas pakai WiFi kan sebagai penunjang. Nah, terus tapi di sini ada penurunan jaringan nih, penurunan kualitas. Nah, penurunan kualitas itu menyebabkan penurunan kepuasan pelanggan gitu. Jadi kamu bikin alurnya dulu. Gimana sih? So, dari A sampai Z gitu. Nah, habis itu baru nanti kalian bikin kalimat. Masukin informasi, masukin data, masukin tadi, makanya ini adalah berapa sih jumlah pengguna, berapa sih jumlah kasus COVID kok emang sampai separah itu, gitu kan. Misalnya kan nanti kan mudah-mudahan skripsi kalian bisa bertahan di kampus, gitu kan. Bisa dibaca nih sama 10 tahun lagi orang, oh ya, ternyata pandemi kok kondisinya kayak gitu, kayak gitu kira-kira. Mudah-mudahan bisa dipahami ya kan. Ya, jadi dari 5 kalimat ini bisa jadi kalimat yang lebih panjang. Jadi kalian panjang-panjangin melengkapi dari kalimat sederhana di identifikasi masalah. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan berguna juga buat kalian. Ya, sekian dulu dari video aku. Bye-bye.